wabarakatuh. Halo teman-teman kita semuanya, selamat datang di podcast kita pada hari ini di Teman Himsaka, tempat bercerita untuk menggapai asa. Oke, sebelumnya kita mau perkenalan dulu nih teman-teman. Katanya tak kenal maka tak sayangan. Maka perkenalkan ya, nama saya Novi Levianti dari tingkat 2 dan rekan saya Kamila Zara Cayani dari tingkat 2. Gimana Teh Novi? Sekarang kabarnya pada sore hari ini gitu. Alhamdulillah baik banget nih Teh Kamil. Teh Kamil sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik sekali gitu. Oh, alhamdulillah ya. Nah, Teh Kamil di sini kita akan diberikan kesempatannya untuk menjadi moderator pada podcast kali ini. Nah, teman-teman, kita di sini tidak hanya berdua saja loh, tapi ditemani oleh narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Winnie Resna, sarjana keperawatan nurse magister keperawatan, yang akan membahas tentang hidup bebas tanpa drama, jadilah dirimu sendiri. Oke. Nah, bagaimana nih Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, senang sekali bisa diundang untuk mengisi podcast dari Alhamdulillah, terima kasih telah datang Bu. Terima kasih. Baik teman-teman, jadi ini adalah Ibu Winnie yang merupakan salah satu dosen Universitas Bakti Kencana. Selain menjadi dosen, Ibu Winnie juga sempat menempuh pendidikan sarjana keperawatannya loh teman-teman. Nah, boleh nih Ibu di-spill sedikit cerita perjalanan saat Ibu menempuh pendidikan sarjana keperawatan gitu kepada teman-teman Himsaka yang ada di rumah. Oke, sebelumnya mungkin perkenalan dulu ya, nama saya Winnie Resna Novianti. Saya juga alumni dari Universitas Bakti Kencana. Kalau dulu saya daftar masih Stikes, bukan universitas. Stikes Bakti Kencana tahun 2015. Stikes S1 berarti 4 tahun, langsung lanjut profesi 1 tahun di sini juga, dan Universitas Bakti Kencana. Terus sih perjalanannya apa cerita lagi? Sebetulnya kalau di sini juga saya dapat beasiswa dari yayasan. Jadi waktu itu dapat beasiswa, masuknya sekarang saya di konsentrasi keperawatan jiwa. S2-nya keperawatan jiwa. Jadi masih berkutik dengan masalah psikologi, gitu ya. Sebetulnya psikologi itu nanti yang kita bicarakan pun banyaknya lebih ke pengalaman ya, dari pengalaman. Karena kalau teori banyak banget gitu ya, tapi karena kalau psikologis itu biasanya lebih banyak kita ngambilnya dari pengalaman dan dibandingkan dengan teori psikologi. Mungkin itu pengalaman Ibu yang sangat luar biasa dan juga dapat menambah wawasan kita semua ya teman-teman gitu. Oke, nah ada pertanyaan nih Ibu dari teman-teman Himsaka dari rumah, Ibu. Sekarang kita masuk ke kata sesi pertanyaan ya Bu ya. Nah, untuk pertanyaannya yaitu bagaimana sih Bu tips untuk meningkatkan kepercayaan diri gitu Bu? Kan kadang kita kalau misalnya ada masalah gitu di masalah itu yang berat, itu tuh merasa kayak gak pede, aku mah gak bisa gitu Bu. Nah, gimana sih Bu caranya biar percaya diri untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu Bu? Kalau misalnya menyangkut dengan bagaimana sih kita percaya diri gitu ya, udah banyak caranya ya teman-teman. Kalau misalnya mencari juga literatur, jurnal, artikel itu banyak sekali. Cuman tetap satu kunci untuk percaya diri adalah ya balik lagi ke kita sendiri gitu ya. Bagaimana kita menilai diri sendiri sebagai sesuatu yang utuh gitu ya. Makanya pada saat ada acara kegiatan atau ujian segala macam gitu ya, pada saat kita sudah menjudge diri kita, makanya nggak bisa deh, aku makanya itu bukan ranah saya gitu, atau itu bukan ranah bukan passionnya gitu ya, kadang suka gitu ya. Tapi nah itu tuh adalah awal terbentuknya si tidak percaya diri itu gitu ya, dibalik dukungan dari orang tua gitu ya, secara material gitu, secara dibiayai kuliah gitu ya, terus ada teman-teman belajar gitu ya. Tapi pada saat teman-teman berbicara bahwa saya tidak bisa itu juga artinya sudah menjudge diri kita sendiri. Jadi saat pintu itu dibuka oleh peluang gitu ya, oleh Allah kita diberi kesempatan, pada saat kita bilang aduh aku mah nggak bisa atau aku ragu, itu pintu itu lama-lama tertutup. Intinya adalah kita harus percaya pada diri kita sendiri dulu pertama, dan bisa menilai
sejauh mana nilai kita itu sebetulnya di mata diri kita sendiri, baru bisa menilai bagaimana diri kita di mata orang lain. Karena konsep percaya diri itu kan sebetulnya nilai positif diri ya yang bisa kita presentasikan, kita dipresentkan ya kepada orang lain gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin diapresiasi oleh orang lain, tapi kita tidak mengapresiasi diri sendiri pun itu sudah hal yang membuat kita percaya dirinya turun gitu ya. Makanya setiap hari itu membuat afirmasi positif. Biasanya saya bisa hari ini saya akan melakukan aktivitas apa, diberi kemudahan, diberi kelancaran. Biasanya itu yang sekarang itu banyak dilakukan, ada afirmasi positif, kata-kata positif. Karena beberapa sumber juga mengatakan bahwa bumi itu katanya tidak menyerap kata-kata negatif. Jadi contohnya ya kayak bilang saya sakit, saya itu tuh sebetulnya kata-kata yang jadi itu tidak akan diserap oleh bumi, tidak, kalau bahasa agama tidak dikabulkan gitu kalau doa gitu. Nah jadi dimulailah dari hal-hal yang sederhana gitu. Jangan sulit-sulit untuk misalnya mengupgrade diri nih, bagaimana cara kita public speaking, misalnya harga diri. Karena saya mah kalau ngomong kadang gitu ya, terus balelon, nah gitu balelon. Nah sebetulnya itu awal mulanya sih sebetulnya dari diri kita aja dulu. Kita bisa menghargai diri kita sendiri, baru dari situ ideal diri, harga diri, self esteem kita itu akan naik dengan perlahan. Jadi jangan dulu value yang jauh kita upgrade, justru kita harus mengapresiasi diri kita dulu sendiri ya. Jadi pada saat ada kesempatan untuk show up gitu ya, untuk menunjukkan kemampuan, untuk percaya diri, yang pertama yang yakin, yang kedua baru mungkin bisa kita latihan. Artinya apa yang akan kita lakukan sebagai perawat, mungkin kita belajar personal branding gitu ya, belajar teorinya, belajar prakteknya. Tapi kalau kata saya kuncinya sih memang di diri sendiri. Masyarakat banyak yang love yourself gitu ya, jadi memang banget tuh. Saya juga gitu. Jadi memeluk diri sendiri dan mengapresiasi kamu hebat, kamu luar biasa. Itu tiap hari itu pengaruhnya besar banget. Makanya saya juga kalau ke anak itu sekarang mempraktekkan kalau tiap bangun tidur itu anak soleh gitu ya, meskipun kelakuannya rada itu gitu ya, tapi kita tetap berpikir dan berkata positif gitu, untuk sebagian ikhtiar dari doa juga, terus juga karena energinya itu positif aja gitu. Mungkin itu sih kuncinya. Karena kalau tips teman-teman pasti banyak kan dari upgrade diri dan lain sebagainya, tapi kuncinya kalau kata saya di diri sendiri dulu gitu. Baru bisa kita mengenal ilmunya gitu ya, terus dari bisa adaptasi dari orang lain juga. Kalau menurut saya baik Ibu. Kata Kamil ada pertanyaan kedua nih ya. Ya, ini juga dari teman Himsaka yang menanyakan bagaimana media sosial mempengaruhi persepsi seseorang tentang menjadi diri sendiri. Apakah lebih banyak manfaat atau tantangan yang ditimbulkan? Karena kan sekarang zaman yang modern ya, itu semua orang atau anak-anak zaman sekarang itu semuanya udah pegang media sosial. Nah, apa aja sih yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang dan lebih banyak manfaat atau tantangan yang ditimbulkan dari penggunaan sosial media itu tersendiri? Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang media sosial dengan kepercayaan diri ya, dengan nilai diri kita, sebetulnya kita tidak bisa mengatakan bahwa media sosial itu banyak ruginya atau banyak buruknya. Sebetulnya itu tergantung dari dari kitanya sendiri lah, dari penggunanya ya. Jadi di media sosial itu bisa meningkatkan kepercayaan diri kita, tapi kalau kita salah dalam mekanisme copingnya, itu bisa bikin kita ngedown sampai suicide atau misalnya sampai bunuh diri gitu ya, karena tidak percaya diri gitu. Itu banyak kasusnya. Jadi kalau menurut saya sih ya 50-50 dan gimana orangnya aja. Jadi kalau misalnya dia mekanisme copingnya bagus, mungkin dia bisa beradaptasi. Misalnya comparison, misalnya membandingkan. Misalnya saya tuh suka lihat artis misalnya yang hidungnya padahal cuma YouTuber aja gitu, ngupload video gitu, tapi penghasilannya besar gitu ya. Tapi kita kerja bakti sana sini tapi kok nggak gitu ya, kadang kan seperti itu ya. Itu kalau misalnya persepsinya seperti itu, kita pun akan mengalami penurunan harga diri gitu. Kok bisa ya gitu, orang lain atau
atau misalnya dalam segi ideal atau citra tubuh gitu ya, dia main cantik, badannya kecil atau makan banyak tuh naik tuh kilonya gitu kan. Kan kadang kita tuh orang lain bisa gitu ya. Nah intinya itu kuncinya tetap ada di diri kita gitu ya, bagaimana dia mekanisme coping dalam dirinya gitu. Kadang kalau misalnya seperti itu, kalau sekarang kalau dulu gini suka ada, kalau mereka bisa kenapa kita enggak gitu ya. Jadi itu sebagai adaptasi yang positif, tapi ada juga yang negatif ya, itu tadi jadinya merendahkan diri kita sendiri gitu ya. Kok aku bodoh banget ya, orang lain mah bisa dapat 100 gitu, kok aku hanya 80. Padahal 80 itu kalau direntangkan kan sebetulnya udah masuk A gitu ya kalau nilai. Tapi dia membandingkan dengan orang yang nilainya 100, ya beda gitu ya. Harusnya dia membandingkan dengan nilainya 70 gitu ya, 60. Makanya kadang kita juga perlu kalau lagi insecure, maksudnya kalau media sosial itu kan kaitannya pasti dengan insecure ya. Kok orang lain bisa, ya kok orang lain punya segalanya, kok aku enggak. Kita pun harus percaya bahwa kita diberikan kemampuan masing-masing sama kita dapat 100 gitu ya. Saya ujian 100 cuman bentuknya beda dan ada yang diupload gitu ya, ada yang enggak. Ya rata-rata orang kan mengupload hanya kesenangannya aja gitu ya. Jadi nah itu dalam sebuah hadis juga ada yang mengatakan bahwa jika kita ingin hidup tenang gitu ya, jika kita ingin hidup dan ibadah lebih ringan gitu ya, mudah, kita itu tidak boleh membandingkan hidup kita dengan orang lain, karena itu sudah hal yang berbeda gitu ya. Dia punya kelebihan, dia punya kurang, kita pun sama, cuman yang nampaknya itu loh nggak kelihatan. Makanya sebenarnya teknologi itu membantu ya, sangat membantu. Ada juga kan yang orang tidak mau berinteraksi, dia terbantu justru ya dengan itu. Saya pun waktu S2 sangat terbantu dengan teknologi dan media informasi sebetulnya, karena waktu S2 saya full online. Karena saya orangnya sebetulnya bukan malas ya, jadi lebih suka berinteraksi kalau tidak itu langsung jadi pas S2 itu sangat enak, jadi kalau kita ujian tuh lebih tenang gitu karena nggak langsung ketemu gitu kan. Jadi kalau fisik ini kan kita ketemu profesor udah deg-degan banget ya, meskipun ujung-ujungnya saya tesis semua profesor ada di depan, cuman ya at least dalam perjalanannya 2 tahun teknologi itu sangat membantu. Dengan adanya teknologi banyak informasi sekarang kan ya, dari Instagram juga. Saya sih mainnya Instagram ya, kalau TikTok enggak sih saya. Instagram banyak informasi kesehatan mental juga sekarang banyak kan ya, terus untuk menggali informasi banyak manfaatnya. Cuman itu depends ke orangnya aja sih. Kalau misalnya ditanya banyak kerugian apa keuntungan, kalau saya bisa imbang lah. Gimana orangnya, tapi orang yang dengan mekanisme coping yang buruk, kalau kata saya pasti banyak Dan juga ada pertanyaan lagi dari teman-teman Saka. Apa arti hidup tanpa berat-drama bagi ibu, dan bagaimana trik dari ibu supaya kita bisa nyaman gitu menjadi diri sendiri di berbagai situasi? Unik ya pertanyaannya. Kayaknya gimana realitanya. Sebetulnya kalau kita berbicara hidup tanpa drama itu sebetulnya mustahil ya, karena kita hidup itu memang untuk diuji gitu, untuk dicoba. Jadi kalau misalnya ada yang hidupnya biasa-biasa aja, dia pasti bohong, karena pasti di belakangnya itu masih banyak cobaan ya, cuman nggak dilihatin aja gitu. Cuman bagaimana kita nyaman sih? Kalau pertama kata saya tadi, menurut tadi itu memang kita tidak baiknya gitu untuk mendapatkan hidup yang tenang, gitu, ibadahnya bisa khusyuk gitu ya. Kita tuh memang tidak membandingkan diri kita dengan orang lain, itu yang pertama. Kecuali kalau mekanisme coping kita sudah bagus, mungkin ya bisa kita membandingkan dalam rangka meningkatkan nilai diri kita. Oh yang orang lain bisanya dapat 100, saya sekarang di posisi 80, berarti kita bisa catch up ke 100 nya 20 poin lagi gitu ya. Itu sebagai perbandingan oke. Tapi misalnya kalau seperti itu ternyata copingnya teman-teman malah insecure gitu ya, kita sudah mengenal diri sendiri bahwa kita itu gampang insecure, gampang overthinking gitu ya, itu sebaiknya jangan membandingkan. Bisa dengan tadi sih intinya
menghargai diri sendiri, Yakin gitu ya. yakin, karena bagaimana kita mau maju berkembang gitu ya saat kita pun tidak mengapresiasi apa yang kita lakukan. Jadi hal-hal sederhana seperti itu sebetulnya kayak sepele gitu ya, ngapain sih kita mengapresiasi diri sendiri, kan itu yang kita lakuin gitu. Padahal kalimat-kalimat positif itu sebetulnya meningkatkan hormon-hormon yang diproduksi oleh tubuh gitu ya, hormonnya hormon positif, dan juga bisa menstimulasi otak gitu ya untuk berkembang, untuk menjadi lebih terbuka gitu akan pikiran-pikiran dan materi yang masuk gitu kalau misalnya kita berhubungan. Jadi tadi sih intinya itu tidak membandingkan dengan orang lain, terus juga kita biasanya untuk hidup yang tenang ya kita bisa pakai metode mindfulness misalnya. Jadi kita berfokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan saat ini. Jadi kalau teman-teman itu biasanya kan mengkhawatirkan, aduh besok gimana ya, besok dosennya galak nih, saya mau ujian gitu. Itu kan sekarang takut gitu ya, belum ujian udah nggak bisa tidur gitu kan. Nah, jadi kita bisa mengalihkan perhatian tersebut dengan mindfulness. Jadi kita fokus pada yang hari ini. Kalau hari ini kita bisa belajar, oke, belajar kita dengan maksimal tanpa memikirkan bagaimana besok kita ujian. Tetapi kita maksimalkan belajar gitu ya, terus memaksimalkan menambah ilmu misalnya dengan cara yang lain. Atau misalnya kalau teman-teman mahasiswa kan kadang capek ya, banyak tugas gitu ya, sebetulnya hal produktif yang bisa kita lakukan adalah beristirahat kadang gitu ya, tapi bukan terus beristirahat ya, terus-terusan tidur, tapi kadang tidur itu adalah hal yang paling optimal yang bisa teman-teman lakukan. Itu nggak apa-apa banget, tapi jangan kelamaan aja gitu. Jadi tidak usah khawatir, kita istirahat itu bukan sesuatu yang nggak produktif nih gitu ya, tapi itu tuh sebetulnya hal yang maksimal yang bisa kita lakukan. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, kamu ada apa? Ada yang nanya nih Bu, sama Teh Kopi, apa yang harus dilakukan ketika kita merasa terjebak dalam drama dan tidak bisa menjadi diri sendiri? Itu lumayan ya. Jawabannya sebetulnya kalau jiwa itu banyak tadi ya kata saya jawabannya, cuman itu cocok-cocokan. Apakah hal ini cocok buat dia gitu untuk teman-teman atau enggak gitu ya. Cuman salah satu bagaimana cara kita menghindari drama adalah ya harus dihindari. Jadi kalau misalnya contoh aja ya, saya sekarang berada di dunia kerja gitu, banyak cerita teman-teman saya juga yang tahu NPD kan ya, yang narsistik personality disorder gitu, yang narsistik dengan diri sendiri gitu ya, banggakan dirinya sendiri, terus menyalahkan orang lain atas kesalahannya gitu ya. Itu kan sesuatu yang mengganggu mental gitu ya. Bahkan NPD itu kan yang berobatnya justru bukan yang NPD-nya, tapi rekan kerjanya. Makanya jadi fenomena besar tuh, karena yang bukan berobat tapi yang melakukan konseling ke psikiater, psikolog itu malah yang di sekeliling NPD-nya, bukan yang NPD-nya. Justru kan dia yang harus diterapi ya sebetulnya. Nah, salah satu caranya adalah ya benar-benar menghindar gitu, hindari interaksi dengan masalah tersebut, dengan orang itu mungkin ya kalau dari NPD. Atau kalau misalnya itu dalam dunia kerja kan kita nggak bisa menghindari, tidak apalagi kuliah juga sih. Mungkin membuat boundaries atau batasan diri gitu ya. Kita nggak boleh jadi orang yang nggak enakan gitu ya. Jadi benar-benar kita harus belajar bagaimana mengatakan tidak gitu. Banyak kan dari teman-teman yang nggak enakan gitu, terus ada apa-apa terus yang bisa nolak, tapi saya nggak mau sebetulnya mana itu adalah sebenarnya saya tuh mau bilang penyakit, tapi saya juga kayak gitu. Jadi apa ya bahasanya, pola kebiasaan yang buruk gitu ya. Jadi belajar hal-hal yang sepele gitu ya, jangan jadi mahasiswa atau jadi teman itu ya siap oke gitu, tapi kita tuh berargumen dulu. Dimulai misalnya tolong dong bikinin PPT, padahal saya tuh udah bikin makalah, udah mau presentasi banyak PPT kayak bikin sendiri gitu ya. Itu kalau di mahasiswa gitu ya, ternyata bikin PPT kita tuh jangan ya gitu ya oke siap gitu kan. Berarti harus berpendapat dulu kan, saya udah ini meskipun pada akhirnya kita lagi yang ngerjain karena nggak ada yang ngerjain, tapi minimal kita berusaha untuk keluar dari zona orang yang tidak enakan karena itu menyiksa diri kita sendiri sebetulnya. Karena banyak ya
kasus-kasus yang seperti itu. Terus kalau misalnya drama itu sih intinya mungkin kalau bisa menghindar, terus memberi batasan lah. Jadi kita membuat inner circle, outer circle gitu ya. Jadi orang-orang yang betul-betul kita berikan akses dari dalam kehidupan kita, terus yang luar itu hanya tahu tentang ya kegiatan aktivitas sehari-hari yang enggak detail, juga kayak kuliah mungkin atau yang lain-lain, tapi enggak detail kayak yang inner circle. Misalnya inner circle bisa orang tua, saudara, atau misalnya sahabat gitu ya, bestie bisa dimasukin. Tapi kalau misalnya bukan, berarti kita memberikan batasan itu untuk beberapa biar terhindar dari drama ya, sama mengatasi. Terus bagaimana sih kita menjadi diri sendiri? Tadi sebetulnya sebelum kita mempertahankan agar tidak jadi orang lain gitu ya, sebenarnya kita harus mengenal diri kita sendiri. Bagaimana sih nilai kita gitu ya, yang ingin kita orang lain tahu gitu ya, tapi itu harusnya kita dulu. Jadi mengenal diri sendiri itu agar jati diri kita pada saat berada di lingkungan yang tinggi stresornya kita tidak berubah dan tidak menjadi suatu kerugian lah buat diri kita sendiri gitu. Karena saya awalnya orangnya baik kok, tapi pada saat di lingkungan yang toksik misalnya orang tuh dikit-dikit marah gitu ya. Pada saat ada masalah orang itu cenderung menyalahkan siapa ini yang salah gitu. Padahal kan daripada siapa ini yang salah, tapi kita bisa berfokus ke bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Oke, itu sih nggak apa-apa sebetulnya, cuman yang lebih penting kan justru masalahnya selesainya di mana gitu, dibandingkan siapa yang membuat masalah. Kadang kita mah juga gitu, tapi karena kita di lingkungan seperti itu, kadang kita kebawa arus gitu ya. Nah, pada saat arus itu seperti ini, sama kita kan nggak sama ya, kita lawan arus juga sebetulnya capek. Tapi kalau misalnya kita mengikuti arus, tapi tadi kita sudah mengenal diri kita sendiri, sudah tahu norma dan batasan, kita sebetulnya nggak akan sampai berubah. Jadi bisa memanage diri sendiri, terus tetap jadi kita aja gitu ya. Meskipun lingkungannya mungkin agak berat gitu ya, tapi kita bisa mempertahankan. Kecuali kalau orangnya, kita pun harus menilai ya orang lain itu sebetulnya suka tidak dengan sifat kita. Meskipun pada dasarnya kita tidak bisa membuat semua orang senang gitu ya, tapi minimal kita tahu kalau orang lain itu, kalau kita tuh toksik nggak sih sebetulnya untuk orang lain. Jadi benar-benar emang harus kenali diri sendiri Itu ya kuncinya. kuncinya itu sih. Maksudnya balik lagi, kenal nggak sama diri sendiri gitu. Kita tuh sebetulnya maunya apa? Kita kuliah keperawatan itu ujungnya kita akan ada di mana? Terus teman-teman ikut Hima mengadakan kegiatan misalnya, atau saya punya program kerja, webinar misalnya, webinarnya tujuannya apa gitu, goalnya harus tahu. Kayak kita hidup aja ya, beribadah, muslim kan gitu ya, semua tujuannya apa di akhirnya untuk mencapai surga gitu. Nah itu pun sama, di setiap kita melangkah tujuannya harus sama. Dan ya itu dengan siapa kita berjalan, ya kita berjalan dengan diri kita sendiri gitu. Makanya harus kenal, ayo kenalan dengan diri kita sendiri, beri apresiasi, beri pujian gitu ya, jangan menyepelekan. Jadi jangan kita tuh mementingkan orang lain, kita berusaha orang lain menilai, padahal kita pun nggak kenal ya. Itu sih yang sulit sebetulnya Maya mengenal diri sendiri. Kadang kan kita bilang, kok saya gini ya gitu. Sangat luar biasa sekali ya jawaban Ibu gitu. Oke, nah Ibu ini ada pertanyaan lagi. Nah untuk pertanyaan itu gimana sih Bu caranya menjaga hubungan tetap sehat dan konflik agar hubungan itu sehat, gak banyak konfliknya gitu Bu? Nah itu sih kayaknya konflik itu kan masalah ya. Iya. Jadi sebenarnya tidak bisa dihindari ya. Perbedaan pendapat, gitu ya, perbedaan keinginan, mungkin yang satu ingin itu, yang satu ingin ini, tapi kita berkelompok gitu ya. Makanya di situ yang harus berdamai adalah ya kedua belah pihak gitu ya. Makanya kalau misalnya punya masalah itu secara psikologis bagusnya itu dihadapi. Misalnya dihadapi teh, misalnya nih konflik berdua beres-beres gitu ya, ditengahi juga bisa kayak gitu ya. Jadi tetap harus dibereskan secara ya orang gitu ya, gimana face to face gitu ya. Jadi harus tetap bertemu, dimusyawarahkan titik masalahnya di sebelah tengah.
Karena kalau masalah dihindari itu jadinya betul, jadi kayak balon yang ditiup terus ditiup pas tipis kan ngebeleduk. Nah itu momen ngebeleduknya itu apakah teman-teman akan marah gitu ya, asertif mengutarakan, atau akan menjadi gangguan mental, jadi ODGJ, kamu bener ininya, wah udah ketahuan, makanya harus diselesaikan. Makanya yang sehat itu pada saat punya konflik itu asertif, bagaimana kita menyampaikan ketidaksukaan kita terhadap dia. Coba deh kamu misalnya menyampaikannya seperti ini, atau kita kan punya ide bagaimana kalau dikombinasi, banyak caranya sebetulnya. Tapi itu balik lagi pada saat harus asertif gitu. Jadi pada saat bilang pun jangan dari dalam keadaan emosi gitu. Kadang kalau emosi itu logika ya dilewat, kan penting mas saya gitu. Kan kadang gitu ya. Jadi harus dengan pikiran betul, pikiran dan hati yang tenang, baru kita bisa menyelesaikan konflik tersebut. Sebenarnya konflik tidak bisa dihindari karena kita punya ideal diri masing-masing ya. Yang satu pengen A, yang satu pengen B, yang satu pengen C gitu. Gimana caranya jadi satu suara gitu, jadi A semua atau jadi B semua. Dan itu harus dimufakat dengan baik, gitu, disampaikan dengan asertif, dengan cara penyampaian. Selanjutnya nih Teh Kamil, pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhirnya Bu, bagaimana cara memilih lingkungan atau teman yang mendukung kehidupan bebas drama? Iya kan? Bebas drama. Kenapa nggak mau ada drama ya kehidupannya? Kayaknya udah terlalu berat. Sebetulnya kalau saya ya, tapi bener loh, saya itu suka ngetawain orang. Ini cerita dulu ya, saya itu suka ngetawain orang yang udah kerja, saya pengen kuliah lagi gitu. Padahal kita yang kuliah coba gitu capek ya kan. Padahal bener saya itu pas kerja ini saya pengen kuliah lagi, meskipun itu S2 gitu atau S1 gitu. Tapi saya emang bener-bener pengen balik lagi gitu ya. Karena bener-bener nggak bisa dihindari gitu. Kalau misalnya teman-teman kuliah itu konflik hanya sebatas kepentingan dan ideal diri, mungkin ya perkuliahan nilai gitu ya dan sebagainya. Kalau kerja itu konfliknya soal makan, ya, soal tempat tinggal, itu kan kerja, itu kan gaji ya, gaji. Saya itu kemarin juga shock itu pada saat ada konflik lah gitu ya, kenapa gini gitu. Terus saya tanya, memang perbandingan A dengan B itu apa bedanya? Bedanya di income, katanya di penghasilan. Terus sampai marah-marah gitu. Terus saya nanya, emang perbandingan A sama B itu penghasilannya berapa? 100.000. Terus saya tuh ngahulungnya, ya Allah, orang lain berantem seperti itu demi uang 100.000. Kalau saya mah 100.000 jajan ke Summarecom atau saya pokoknya saya asal belajar gitu ya, orang lain sampai seperti itu gitu. Ini ya, jadi nggak bisa dihindari gitu ya, sampai nanti pun saat dewasa gitu ya, saat kita kerja, saat jadi orang tua, saat melihat orang tua yang sudah menua, itu pasti selalu ada ya. Makanya cara memilih lingkungan atau teman yang mendukung Bu, biar meminimkan drama gitu dalam kehidupan mungkin Bu gitu. Kalau zaman dahulu mungkin ya kita masih bisa memilih teman. Kalau sekarang kita harus bisa beradaptasi, malah justru kita itu tidak didesain, bukan kita ya, teman-teman gitu ya, tidak didesain untuk memilih teman seperti apa yang nyaman untuk kita, tapi bagaimana kita itu bertahan di kondisi yang bukan nyaman kita. Kalau misalnya di dunia kerja ya, di dunia kerja dan di dunia mahasiswa mungkin sama. Kalau kita memilih teman, sebetulnya kita juga tidak akan berkembang ya. Kita bakal di situ aja, itu stuck di situ aja, nggak akan berkembang. Tapi dengan lingkungan yang, kecuali tadi ya, dengan catatan bahwa lingkungannya memang membuat kita gangguan jiwa, itu sebaiknya dihindari dan diganti. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa mencari bagaimana caranya kita survive di dalam lingkungan toksik tersebut, sebetulnya bagus. Jadi kitanya pun akan lebih kuat. Jadi kayak di tempat senang, meskipun itu berat gitu ya, tapi hasilnya itu akan bisa kita tuai nanti ya. Jadi kalau kata saya, konsep zaman ini tuh benar-benar bukan kita membuat lingkungan yang nyaman, tapi bagaimana kita bertahan di lingkungan yang toksik malah. Karena dunianya udah benar-benar gimana gitu, udah ya kan di mahasiswa juga kan gitu ya, apalagi dunia kerja gitu. Kalau mahasiswa itu tadi
latar belakangnya mungkin hanya nilai gitu ya. Kalau di dunia kerja itu lebih parah karena orang itu kan di belakangnya itu kan ada keluarga yang harus dinafkahi gitu ya kalau laki-laki. Saya pun di belakang itu ada anak yang harus diurus dan lain sebagainya, itu konfliknya luar biasa. Tapi bukan hanya di sini sih, di luar lebih parah. Jadi sebetulnya sekarang mah bagaimana kita bisa bertahan ya dengan metode adaptasi seperti apa kita bisa bertahan di lingkungan toksik, karena sekarang mah lingkungan yang nyaman mungkin ada untuk beberapa orang, tapi kebanyakan sekarang betul karena orang itu sekarang, apalagi sekarang itu kan kalau tadi kalau orang lain bisa kenapa kita tidak, kalau sekarang kan konsepnya kalau orang lain bisa kenapa harus kita ya kan gitu. Mas itu kan sebenarnya itu gitu kan, jadi nggak gitu. Jadi bagaimana sih kita beradaptasi dengan lingkungan. Kalau membuat lingkungan yang nyaman bisa sih jadi pembisnis sebenarnya, kebetulan buka klinik misalnya beradaptasi bikin lingkungannya enak dari seleksi gitu, itu bisa aja. Tapi ya tetap ada dramanya, cuman kita bisa dengan kelebihan itu kita bisa membuat sesuatu yang lebih positif. Tetapi kalau misalnya tidak bisa, ya berarti bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan itu tadi, contohnya dengan mengenal diri sendiri dulu, terus menghargai nilai kita, baru kita beradaptasi, membuat boundaries atau membuat batasan-batasan seperti apa yang memang bisa kita terima gitu ya, sejauh mana itu bisa kita terima. Jadi seperti itu teman-teman tentang penjelasan hidup bebas tanpa drama, jadilah dirimu sendiri. Ya. Nah jadi sekarang teman-teman udah tahu ya hidup bebas tanpa drama itu gitu ya teman-teman. Nah oke, Ibu apakah boleh gitu memberikan sedikit kata-kata untuk teman-teman misalnya di rumah gitu, atau closing statement gitu Bu, pesan dari Ibu tentang podcast kita pada hari ini. Oke. Kalau kita berbicara tentang menjadi diri sendiri gitu ya, intinya adalah bagaimana kita pertama itu mengenal kita itu siapa gitu ya, nilai-nilai kita itu seperti apa. Baru dari sana sebetulnya bisa kita membuat hidup tanpa drama, bisa. Cuman itu tadi bagaimana kita menilai diri sendiri dulu, menggunakan kacamata kita gitu ya, mengukur sejauh mana kemampuan kita dalam menghadapi masalah gitu ya, sehingga si drama itu sebetulnya drama, cuman kita bisa mengatasinya gitu. Betul, bolos aja gitu. Kalau misalnya orang lain merasa kita mah dia gitu ya, memperhatikan, itu berarti orangnya sebetulnya sudah sehat secara jiwa dan raga gitu, karena pada saat orang lain marah kita sudah asertif meskipun kita tidak enak, tapi kita mengutarakannya dengan kata-kata yang baik ya. Jadi intinya adalah mengenal diri sendiri dulu, terus menetapkan standar dan nilai sesuai dengan kacamata yang kita punya. Jadi kita itu akan meskipun hidupnya dengan drama gitu ya, tapi kita bisa santai dalam menghadapinya seperti itu. Sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Nah sebenarnya kita masuk ke ujung acara ya teman-teman. Oke, Ibu terima kasih banyak ya Bu sudah menyampaikan waktunya untuk hadir pada podcast hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Pasti bermanfaat untuk teman-teman Musaka yang ada di rumah. Semua Ibu sehat selalu ya Bu, berkah selalu. Tutup aja dulu gitu ya teman. Teman Himsaka, teman bercerita untuk menggapai asa. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di podcast pada lain waktu lagi. Bye-bye.